Kasih karunia dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita kembali saudaraku berjumpa setelah yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang telah kita peringati beberapa minggu yang lalu. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ternyata saudaraku dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia memperlihatkan dirinya taat demi taat kepada murid-muridnya. Maka firman Allah pada hari ini saudaraku akan berbicara kepada kita dengan tema saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita bacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal 16, dari kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari Minggu pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara yang Tuhan kasihi, dari pembacaan yang baru saja kita baca, ada beberapa hal yang menarik yang diuraikan mulai dari ayat 9 sampai kepada 14 ini. Hal yang pertama yang menarik saudara-saudaraku akan apa yang dialami oleh perempuan-perempuan yang di dalamnya diceritakan saudaraku Maria Magdalena. Diulas di sana, Maria Magdalena itu adalah seseorang yang pernah memiliki kehidupan lama. Kehidupan lamanya apa saudaraku? Dia katakan bahwa pernah saudaraku dia dirasuk atau ditunggangi oleh 7 setan, yang membuat saudaraku Maria Magdalena ini merasa saudaraku tertekan hidupnya, merasa saudaraku kasih tidak bisa berbuat apa-apa oleh tekanan setan yang begitu dahsyat mengikat dirinya. Tetapi puji Tuhan saudara-saudaraku, dengan kuasa Yesus yang dahsyat itu, sehingga saudara-saudaraku Maria Magdalena yang terikat oleh kuasa setan dapat dilepaskan setan yang mengikatnya, dapat dibebaskan saudara-saudaraku, sehingga Maria Magdalena ini merasakan saudaraku suatu luapan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Kalau dulu dia saudaraku begitu hidupnya tersiksa oleh setan, tetapi oleh kuasa Yesus Kristus saudaraku, maka Maria Magdalena ini merasakan kemerdekaan, merasakan kemenangan oleh karena kebebasan dari ikatan roh jahat. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, bukan hanya dia, ternyata dalam rombongan-rombongan yang ikut saudaraku melayani Yesus, dan yang selalu ikut tahapan demi tahapan, mulai daripada Yesus ditangkap sampai diadili, sampai dijatuhi hukuman mati saudara-saudaraku. Perempuan ini selalu setia saudaraku menyertai yaitu penderitaan dan juga pingsan yang dialami Yesus waktu itu. Siapa saja di antara mereka, dia katakan selain daripada Maria Magdalena, juga termasuk di sana ada Maria, yaitu ibu daripada Yakobus. Selain daripada itu saudara-saudaraku, rupanya ada juga Yohana istri Kusa yang bertugas saudaraku sebagai bendahara Herodes. Demikian juga dikatakan ada Salome, ada juga dikatakan saudara yang kasih Susana. Jadi ada beberapa saudaraku para perempuan yang betul-betul saudaraku yang kasih menaruh perhatian bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Sampai dari konteks sebelum daripada pembacaan ayat ini juga diuraikan saudara-saudara, ketika Yesus telah mati yaitu di kayu salib, maka saudaraku ada seorang yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea, seorang majelis besar yang terkenal, yang terkemuka, merasa saudaraku tidak baik dibiarkan begitu saja tergantung Yesus di atas kayu salib. Sebelumnya itu tiba sahabat, sebelum masa sahabat akan dimulai, maka saudara yang kasih Yusuf yang berasal dari Arimatea ini memberanikan diri menghadap kepada Pontius Pilatus. Apa saudara-saudara yang kasih yang mau diupayakan? Ternyata Yusuf yang
yang berasal dari Arimatea ini ingin saudara-saudaraku, kiranya itu Pontius Pilatus mengizinkan supaya mayat Yesus diturunkan di atas salib, lalu dikapani, lalu saudara yang kasih dikuburkan. Itulah saudara yang kasih diupayakan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Dan puji Tuhan, hati Pontius Pilatus setelah memastikan bahwa memang Yesus itu telah betul-betul meninggal, setelah dipanggil saudaraku kepala pasukan, lalu kepala pasukan itu mengatakan betul dia telah mati, maka saudara yang kasih, Pilatus pun berkata kepada Yusuf, silakan. Dan ketika saudara-saudara yang kasih, ya Yusuf mengupayakan saudaraku bagaimana penguburan yang layak, bagaimana penguburan yang baik. Dia katakan setelah dibaringkan yaitu jenazah atau mayat daripada Yesus itu, maka mereka mengapani mayat tersebut dengan kain lenan. Semua saudaraku apa yang dikerjakan oleh Yusuf yang berasal dari Arimatea ini ketika menggotong dan juga meletakkan di dalam kubur yang digali di Bukit Batu, benar-benar diperhatikan oleh para perempuan ini. Dan ketika itu juga para perempuan itu, saudaraku, sangat berniat yang sangat luar biasa. Ada kerinduan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka menyiapkan rempah-rempah, bagaimana menyiapkan wangian, bagaimana mereka menyiapkan mur, saudara yang kasih, untuk meminyaki mayat daripada Tuhan Yesus itu. Tetapi karena sudah, saudaraku, menjelang waktunya Sabat, di mana orang tidak bisa melakukan sesuatu lagi, akhirnya mereka berniat, saudara yang kasih, bahwa yaitu setelah Sabat selesai, mereka akan kembali datang ke kubur. Untuk apa, saudara yang kasih? Untuk merempah-rempahi, memberikan saudaraku wangi-wangian kepada mayat Yesus. Karena apa? Walaupun saudara yang kasih Yesus telah mati, walaupun Yesus telah menjadi mayat, tetapi bagi mereka saudaraku pribadi Yesus itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Karena apa dia katakan saudaraku? Rata-rata ibu-ibu ini saudaraku memiliki latar belakang yang susah, latar belakang yang tidak baik saudaraku. Tetapi dengan perjumpaan mereka kepada Yesus, Maria Magdalena diberdekakan dari 7 ikatan kuasa kegelapan. Demikian juga saudaraku ibu yang lain, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Sehingga saudaraku pengalaman yang nyata yang mereka alami tidak bisa dengan begitu saja saudaraku melupakan kasih dan juga pertolongan Tuhan. Walaupun Yesus itu sekarang saudaraku sudah berpisah nyawa dari tubuhnya, iya ternyata saudara yang kasih tubuh yang sekarang sudah menjadi mayat juga sangat mereka sayangi, sangat mereka hargai saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Mereka lihatkan saudaraku di keesokan harinya setelah nanti Sabat saudaraku mereka akan datang secepat mungkin. Lalu apa yang terjadi? Ketika Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, saudara yang kasih melangkah untuk melaksanakan apa yang mereka niatkan, membawa rempah-rempah yang sudah mereka beli saudara-saudaraku. Memang ketika dalam perjalanan sempat ada perbincangan di antara mereka yang mengatakan bagaimana nanti kita bisa yaitu merempahi mayat Yesus itu. Sebab kita tahu bukankah kubur itu yang ditutup dengan batu besar? Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Saudaraku, walaupun ada keraguan, walaupun sepertinya ada ketakutan, tetapi terus mereka melangkah sesuai dengan niat yang mereka niatkan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Setelah mereka ada di kubur, ternyata ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa dikatakan di sana bahwa batu itu saudaraku sudah terguling. Ketika apa dikatakan? Ketika itu terjadi gempa bumi, dia katakan saudara yang kasih malaikat turun dari langit. Dan ketika turun dari langit saudara yang kasih, dia menggulungkan batu tersebut dan turun di atas batu tersebut. Lalu berkata lalu saudaraku para pengawal-pengawal juga mereka saksikan, dia katakan saudara yang kasih, mereka itu saudara yang kasih kaku. Para pengawal-pengawal tidak bisa berbuat. Mereka itu saudara yang kasih kaku seperti orang-orang mati. Dan ketika yaitu para perempuan ini saudaraku hendak menengok kubur itu, seorang malaikat berkata, jangan takut, jangan takut. Dia katakan jangan takut, engkau pasti yaitu mencari Yesus yang disalibkan itu. Para perempuan itu berkata iya. Tetapi saudara-saudaraku malaikat itu berkata, ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit seperti apa yang pernah dikatakannya dahulu waktu dia di Galilea. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lalu sampaikan saja kepada murid-muridnya supaya mereka pergi di Galilea. Sebab apa? Sebab dia akan berjumpa dengan mereka di sana. Saudara yang dikasihi, begitu para perempuan-perempuan itu telah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, mereka pun saudara yang kasih, yaitu pulang dengan yang pertama ada ketakutan. Yang mereka takutkan mungkin takut mereka sudah diserang oleh pasukan-pasukan Romawi atau mungkin imam-imam kepala dan juga ahli Taurat. Tetapi saudara yang kasih, di balik ketakutan itu ada sukacita yang meluap-luap. Karena apa? Saudara yang kasih mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Betul, ketika mereka
mereka saudaraku dengan cepat-cepat pulang meninggalkan kubur tersebut. Ternyata sebelum sampai mereka di Galilea, ternyata Yesus saudara-saudara yang kasih langsung menampakkan diri kepada mereka. Dan saking kagumnya mereka saudara-saudaraku, sampai mereka itu berusaha saudaraku memeluk kaki daripada Yesus. Tetapi apa dikatakan oleh Yesus berkata kepada mereka, sudah, lekas sampaikan berita ini bahwa aku telah bangkit dari antara orang mati kepada para murid-muridku. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ternyata begitu saudara yang kasih para yaitu perempuan-perempuan tersebut sampai itu berjumpa dengan para murid-murid Yesus, mereka jumpai saudaraku, yaitu murid-murid Yesus itu sedang ada di dalam satu tempat. Mereka menceritakan saudaraku akan apa yang telah mereka lihat, akan apa yang mereka saksikan. Ternyata saudara-saudaraku, yaitu murid-murid yang sedang bergabung, yang sedang menangis. Apa yang ditangisi saudara-saudara? Karena memang mereka saudaraku tidak menyangka kalau Yesus yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa harus bisa dengan begitu mudah saudaraku dihukum dan juga dibunuh oleh pasukan-pasukan Romawi, oleh karena saudaraku keputusan para tua-tua ahli Taurat juga orang-orang Farisi. Mereka saudaraku tidak bisa saudara yang kasih merumuskan kejadian itu, sehingga para murid-murid ini saudaraku begitu berduka, begitu menangis, duka dan juga tangisan mereka sepertinya saudara yang kasih tidak bisa lagi menangkap akan berita sukacita, berita yang begitu baik yang disampaikan para perempuan ini. Namun demikian, salah seorang dari beberapa murid ini saudaraku yang bernama Petrus juga, ketika mendengar apa yang telah diceritakan para perempuan ini, dia pun lekas juga berlari ke kubur untuk melihat. Dan ketika dia sampai di sana, dia lihat memang kubur telah kosong. Dan dia bingung saudaraku akan apa yang terjadi. Karena apa? Petrus juga melihat pintu kubur itu sudah terguling. Dan ketika dia masuk saudaraku, tidak diketemukan lagi di sana mayat daripada Yesus. Selain daripada itu, ternyata firman Allah mengatakan dari beberapa murid Yesus yang lain, di mana ada dikatakan 2 orang yang merasa sedih juga atas kejadian 3 hari yang lalu, di mana saudara yang kasih Yesus dihukum mati, disalibkan, mati tergantung di kayu salib. Kedua orang yang sangat bersedih ini saudaraku sedang meninggalkan Yerusalem. Mereka pulang ke daerah Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka mengungkapkan betapa mereka itu sangat bersedih. Ketika mereka saudara berbincang-bincang atas kesedihan yang mereka alami. Karena apa saudara-saudara yang kasih? Karena memang mereka tidak akan pikir, mereka tidak pernah saudara terpikir kalau itu yang harus dialami oleh Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka sedang berbincang dalam perjalanan tersebut, Yesus pun menampakkan diri kepada mereka dengan berkata, apa sih yang kalian perbincangkan sementara kalian di jalan? Akhirnya saudara-saudaraku mereka berdua berhenti sejenak dan menunjukkan muka yang muram. Dia berkata, saudara yang dikasih, adakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem yang tidak tahu kejadian akhir-akhir ini? Lalu Yesus berkata kepada mereka, ada apa? Mereka pun berkata demikian, Yesus yang adalah Mesias yang kami harap, Dialah yang akan membebaskan umat kami, bangsa kami dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi baru-baru ini imam-imam kepala ahli Taurat telah menjatuhkan hukuman kepada dia, sehingga dia disalibkan dan mati di sana dan telah dikuburkan. Tetapi tadi pagi kami dengarkan para perempuan-perempuan yang selama ini mengiringi pelayanan Yesus telah memberitahukan kepada kami bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus mendengar, saudaraku, karena mereka memang tidak bisa melihat kalau yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, karena ada sesuatu dikatakan yang menyelubungi penglihatan daripada kedua murid ini. Maka dia berkata, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan? Yesus mengatakan demikian. Maka mulai dari situ, saudara-saudaraku, Yesus pun mengulas saudara-saudaraku kebenaran firman Tuhan, mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab Nabi-Nabi, akan apa yang harus saudara-saudaraku dialami oleh Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu. Dan ketika itu, saudaraku, sesampainya di Emmaus, Yesus itu seolah-olah saudara kita meneruskan perjalanannya. Kedua murid ini pun, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, karena memang hati mereka, saudaraku, berkobar-kobar dan berkata dikuatkan selama, saudaraku, dalam perjalanan
mana Yesus saudaraku menerangkan yaitu kitab suci yang ditulis oleh Musa dengan yaitu kitab para nabi-nabi. Ya, mereka mendesak supaya Yesus itu saudara yang kasih mampir dan juga singgah. Berhubung sudah waktu sudah mulai malam saudaraku, yaitu matahari dikatakan sudah mulai terbenam. Dan ketika makanan disuguhkan, ketika itu pun dikatakan Yesus saudaraku mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan lalu mengucap syukur dan memberikan kepada murid-murid. Setelah itu saudara yang kasih, mata mereka yang terselubung, yang tadinya mereka tidak mengenal kalau itu Yesus yang pernah mereka layani, yang pernah mereka ikuti saudara-saudaraku. Oh, nyatalah sekarang ini di hadapan mereka bahwa ternyata Yesus yang mereka kagumi, Yesus yang mereka hormati itu benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika mata mereka saudaraku celik, ketika mata mereka sudah melek saudara kekasih, sudah mengenali bahwa itu adalah Yesus, seketika itu juga Yesus saudara kekasih raib, seketika itu Yesus saudara menghilang dari kumpulan mereka. Maka mereka pun kagum saudaraku, mereka pun saling berbincang, nggak nyangka kalau dia adalah Yesus yang pernah disalibkan, yang mati di atas kayu salib. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh para perempuan itu, dia telah bangkit dari antara orang mati. Maka saudara-saudara yang kasih, kedua orang ini pun saudaraku lekas saudaraku balik, yaitu mereka ke Galilea. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain, yaitu berita sukacita, berita kemenangan, yaitu berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sesampainya mereka berjumpa dengan teman-teman, mereka menyampaikan saudaraku kabar baik, kabar kesukaan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata saudaraku teman-teman dari para murid-murid ini juga tidak percaya dengan apa yang mereka beritahukan, tidak percaya dengan apa yang mereka ceritakan. Saudara-saudara kekasih, inilah yang Tuhan cela, yaitu ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-muridnya. Itulah saudaraku yang sangat disesalkan oleh Tuhan. Karena apa saudara yang kekasih? Sudah ada yaitu pribadi-pribadi yang melihat secara langsung, saksi yang melihat secara langsung. Tetapi para murid-murid ini saudaraku lebih mengumbar saudaraku kerasa kesedihan mereka, tangisan mereka, daripada kabar kesukaan, kabar baik yang telah disampaikan para perempuan-perempuan dan juga murid-murid dua orang yang sedang pergi ke Emmaus dan sekarang sudah balik berjumpa dengan para murid-murid ini. Saudaraku, pada akhirnya dikatakan memang ketika mereka sedang makan di dalam satu rumah, dalam keadaan sangat ketakutan, dalam keadaan sangat berduka, Yesus pun saudaraku menyemui ke-11 murid itu. Ketika saudara-saudara yang kasih, Yesus membawa yaitu salam damai. Iya, murid-murid itu pun saudaraku kagum. Murid-murid itu terheran-heran bahwa apa yang diceritakan para perempuan-perempuan yang telah menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, apa yang telah diceritakan oleh dua orang murid saudaraku dari antara mereka, sekarang terbukti saudaraku. Karena apa? Yesus itu sudah ada di hadapan mereka. Tetapi sangat disayangkan ketidakpercayaan dan juga kedegilan hati mereka. Seharusnya mereka percaya saudaraku dengan apa yang dikatakan para perempuan yang telah menyaksikan sendiri dalam perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga seharusnya mereka percaya kepada itu berita yang disampaikan oleh dua orang yang langsung berjumpa dengan Tuhan dan juga setelah makan bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara kekasih, yaitu mereka tetap yaitu bertahan untuk tidak percaya. Padahal di dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 15, apa dikatakan oleh kitab Musa ini? Firman Allah mengatakan demikian saudara-saudaraku, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Coba saudara renungkan bahwa yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu bukan hanya yaitu 2-3 orang, tetapi kebenaran firman Allah mengatakan kepada kita saudara-saudaraku, rombongan Maria Magdalena pun saudaraku sudah lebih daripada 2-3 orang. Karena apa? Karena diceritakan di sana selain Maria Magdalena juga ada Maria ibu Yakobus, ada di sana dikatakan saudara Yohana, ada Susana, ada Salome, masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Seharusnya mereka sangat percayalah, ditambah dengan 2 murid-murid ini, tetapi mereka tidak percaya. Mengapa demikian saudara-saudara kekasih? Tentu ada alasan yang mungkin bisa kita ketahui saudaraku, bahwa para murid-murid ini, alasan yang pertama mengapa mereka saudara kekasih tidak percaya, karena memang murid-murid ini saudaraku sudah tawar hati. Iya, seseorang yang tawar hati menurut yaitu kitab Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 10, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
Saudara-saudaraku, begitu para murid-murid ini tawar hati karena mereka tidak habis pikir, saudaraku, kok Yesus yang begitu dahsyat, kok semudah itu saudaraku harus mati terbunuh. Itulah saudaraku yang membuat mereka tawar hati, karena mereka ingat-ingat di masa lalu, saudara-saudaraku, betapa sempurnanya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tidak ada sesuatu saudaraku yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena apa kita lihat, saudara-saudaraku, mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan sangat dahsyat, saudara. Dimulai, saudaraku, sakit penyakit yang ringan seperti penyakit demam yang dialami oleh mertua Petrus, saudaraku, seketika itu juga disembuhkan oleh Yesus Kristus. Bukan hanya itu, saudaraku, orang yang tuli bisu, saudaraku, dapat mendengar dan juga berbicara, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan saudara-saudaraku yang saudaraku tadikan oleh kuasa kegelapan dibebaskan, saudaraku, dari kuasa kegelapan. Semua itu, saudaraku, ketika dikenang para murid-muridnya, tidak mungkin Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka layani, Yesus yang mereka ikuti, semudah itu akan mati. Situlah yang membuat mereka tawar hati. Dan lebih daripada itu, kita lihat, saudaraku, Yesus yang dahsyat, yang dapat membangkitkan orang mati. Dan bukan hanya saudara yang kasih membangkitkan orang mati, setiap kebutuhan, kekurangan. Ketika saudaraku 5.000 laki-laki yang ketika mereka saudaraku sungguh-sungguh mengikut Yesus, dimanapun Yesus berada di sana mereka ada. Sudah 3 hari saudara-saudara yang kasih, mereka itu tidak makan. Tetapi saudara-saudaraku, Yesus benar-benar kasihan kepada mereka dengan mengatakan bahwa murid-muridnya harus memberi mereka makan. Murid-muridnya seperti bingungan dan tidak tahu harus berbuat apa-apa karena terlalu banyak orang yang mengikuti Yesus. Mungkinkah mereka dengan persiapan uang yang terbatas dapat memenuhi? Jelas tidak mungkin. Tetapi saudaraku, dalam segala itu keputusasaan para murid-murid, karena Yesus menugasi mereka untuk harus memberi, yaitu orang banyak ini makan. Mereka tidak punya yang lain selain daripada melihat seorang anak kecil, saudara-saudaraku, yang memiliki yaitu 5 roti dengan 2 ekor ikan. Itulah yang mereka bisa pinjam, itulah yang mereka bisa minta. Lalu saudaraku, dalam tidak berdaya para murid-murid, dia berkata, Tuhan, kami tidak punya uang, kami tidak punya daya untuk memberi mereka makan selain daripada yaitu bekal seorang anak kecil ini, 5 roti dengan 2 ekor ikan ini. Ketika Yesus, saudaraku, mendengar semua penjelasan daripada murid-muridnya, Yesus pun, saudaraku, tidak membebani murid-murid ini, saudaraku, harus menyiapkan atau mencari makanan sebagaimana adanya. Tetapi dengan 5 roti 2 ekor ikan itu, Yesus mengadakan perkara mujizat. Yesus mengadakan perkara mujizat, saudaraku. Ketika mengadakan itu berseru kepada Bapanya di sorga, maka terjadi mujizat, saudaraku. 5 roti dengan 2 ekor ikan itu, terberkati. Begitu dibagi-bagikan, saudaraku, kepada orang banyak. Semua, saudaraku, 5.000 laki-laki, belum termasuk, saudaraku, para wanita, belum termasuk, saudaraku, anak-anak. Semua kenyang, saudaraku, oleh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan firman Allah mengatakan, selain daripada ribuan orang yang kenyang, saudaraku, dengan makanan roti dan juga ikan yang dihidangkan, masih ada 12 bakul lagi yang tersisa. Sangat ajaib, sangat luar biasa, sehingga para murid-murid dan juga saudaraku masyarakat pun sangat, yaitu saudaraku, mengidolakan dan juga membanggakan bahwa tidak akan ada yang bisa, saudaraku, membinasakan Yesus. Tidak akan ada yang bisa, saudaraku, kasih menyediakan kuasa Yesus. Tetapi mereka tidak tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Padahal sebelum penyaliban itu, Yesus telah 3 kali, saudaraku, memberitahukan akan apa yang akan terjadi baginya. Yesus dengan terang benderang, saudaraku, 3 kali di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, saudaraku, Yesus memberitahukan akan apa yang hendak dialaminya. Tetapi murid-murid ini, saudara-saudaraku, begitu mudah melupakan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Yesus waktu yang pertama kali, saudaraku, berpesan kepada para murid-muridnya. Apa dia katakan, saudaraku, ketika dia ada di Kaisaria Filipi? Dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah pertama kali, saudaraku, Yesus memberitahukan akan apa yang hendak terjadi di kemudian hari. Telah diberitahukan, saudaraku, apa yang Yesus jelaskan itu bukan dijelaskan dengan begitu saja tanpa dipahami oleh murid-murid. Sampai murid-murid itu, saudaraku, mendengar. Bahkan dari 12 murid itu ada 1 murid, saudaraku, yang bereaksi akan ucapan Yesus, yaitu, saudaraku, di mana Petrus ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus itu, dia tarik, saudaraku, Yesus itu ke samping. Lalu dia berkata, Tuhan, kiranya hal itu tidak terjadi padamu, kiranya hal itu dijauhkan Allah daripadamu.
Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku, ketika Petrus memprotes, bahwa Petrus saudara yang kasih berpikir, saudara yang kasih, jangan sampai hal itu terjadi. Tuhan yang begitu agung ini, kepada guru kami yang begitu luar biasa ini. Tetapi Yesus saudaraku menuding Petrus, dia katakan, "Engkau engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara-saudaraku, Petrus berharap jangan sampai Yesus itu mati terbunuh. Petrus berharap saudara-saudara yang kasih jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu menimpa dia. Tetapi justru Yesus saudara yang kasih menjelaskan kepada Petrus apa tugas yang harus dilakukan saudaraku ketika dia meninggalkan surga datang ke dunia ini. Ternyata tugasnya saudaraku bukan hanya mengadakan perkara-perkara mujizat. Dia tidak hanya saudaraku meredakan badai taupan yang menimpa saudaraku ketika mereka saudaraku mengarungi danau. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam kitab Matius pasal 20 ayat yang ke-28, dia katakan demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kekasih, Petrus tidak tahu bahwa tugas Yesus itu saudara-saudaraku bukan hanya menjelikkan mata yang buta, bukan hanya saudaraku yang kekasih membangkitkan orang lumpuh, tetapi dikatakan tugas yang paling agung, tugas yang paling mulia dari sekian banyak mujizat itu diulas dalam kitab Matius ini saudaraku adalah pelayan tertinggi yang ditugasi oleh Bapa kepada Yesus adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga saudaraku Yesus berkata kepada Petrus, "Nyalai kau iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Manusia berpikir saudaraku amat sederhana saja. Oh, sangat sederhana saja manusia berpikir, yaitu terhadap yaitu ketuhanan Tuhan saudaraku. Dia berpikir saudaraku kalau betul dia Tuhan, kalau dia betul Allah pencipta langit dan bumi, menurut pemikiran manusia, ngapain mesti pakai mati segala, ngapain mesti mati segala untuk menebus dosa. Itulah pikiran manusia saudara-saudaraku. Manusia tidak tahu ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan sangat konsekuen dengan keputusannya. Tuhan saudara kekasih tidak pernah yaitu berubah, tetapi Tuhan tetap berketetapan akan keputusannya. Ketika saudaraku dari awal manusia pertama pun kepada Adam dan juga Hawa, di mana dikatakan ketika Adam dan Hawa itu sudah ke Taman Eden, dia katakan saudaraku, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan, tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan sekali-kali ke situ apalagi engkau makan. Karena begitu engkau makan, maka pada saat itu juga engkau akan menjadi mati. Saudara-saudara kekasih, keputusan Tuhan terhadap pelanggaran dosa saudaraku sudah berketetapan dan tidak akan pernah berubah, bahwa akibat daripada dosa adalah maut. Maut itu adalah penghukuman yang kekal di dalam api neraka. Maut itu adalah penyiksaan selama-lamanya saudaraku di dalam api neraka. Maka saudaraku, karena memang ketetapan Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut, maka ketetapannya itu saudaraku tidak akan dapat dirubah. Dan demikian juga karena ketetapannya tidak dapat dirubah, hanya manusia ciptaannya yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah saudaraku hanya dimungkinkan dapat tertebus, hanya dimungkinkan saudara kekasih dapat diselamatkan dengan sebuah pengorbanan, Sehingga saudara-saudara kekasih, Yesus lihat saudaraku, bukan diri Petrus lagi yang berkata demikian. Karena apa? Setan, iblis roh jahat saudaraku tidak mau kalau sampai ada korban penebus dosa. Karena apa? Kalau sampai ada korban penebus dosa saudara-saudaraku, manusia bisa terselamatkan semua. Maka saudaraku, iblis setan roh jahat berpikir jangan hanya golongan mereka saudaraku yang dicemplungkan ke dalam api neraka. Itulah saudara yang ditakutkan oleh setan dan iblis, sehingga dia berkata kiranya hal itu tidak terjadi. Dia sengaja saudaraku menghambat jangan sampai ada korban penebus dosa yang bisa terjadi, supaya semua manusia yang ramai-ramai dimasukkan ke dalam api neraka. Saudaraku, inilah pemberitahuan yang pertama. Pemberitahuan yang kedua juga, yaitu tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan di kemudian hari. Itu dikatakan saudaraku ketika murid-murid bersama Yesus ada di Galilea. Itu dikatakan di dalam Matius pasal 17 ayat 22 dan ayat 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jangan saudara kasih untuk kali kedua, Yesus memberitahukan, bukan sama-sama tetapi sangat jelas. Buktinya dikatakan suatu ketika Yesus berbicara demikian, hati murid-muridnya sangat sedih.
Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, di tempat yang berbeda, ini sudah mulai mendekat, saudaraku, daerah Yerusalem, di mana yang ketiga dikatakan, saudaraku, ketika ada di Judea di seberang sungai Yordan. Itu diulas dalam kitab Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Dia katakan demikian, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 murid-muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesat dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Untuk kali yang ketiga, saudara yang kasih, memberitahukan akan apa yang terjadi. Tidak ada lagi alasan untuk tidak berangkat ke Yerusalem. Walaupun dia tahu, saudaraku, di Yerusalem akan terjadi sesuatu, saudaraku, yaitu penderitaan yang luar biasa. Tetapi Yesus tidak pernah mundur, saudaraku, akan penderitaan yang akan menimpa hidupnya. Karena apa, saudara yang kasih? Karena dia sangat sayang kepada seisi dunia. Dia sangat sayang, saudaraku, kepada orang berdosa. Dia ingin selamatkan, saudaraku, manusia dari cengkraman kuasa kegelapan yang hendak, saudara yang kasih, membunuh dan juga, saudara yang kasih, membinasakan manusia supaya masuk ke dalam api neraka. Yesus saudara-saudara yang memberitahukan untuk ketiga kalinya. Dia katakan imam-imam kepala ahli Taurat akan menjatuhkan dia hukuman mati, dan selebihnya dia akan serahkan yaitu kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu kepada pasukan Romawi, kepada Pilatus, saudara-saudaraku. Untuk apa? Untuk dihadiri, diolok-olok, disesat, macam-macam penderitaan, saudaraku, dilakukan itu kepada Yesus. Tetapi Yesus walaupun tahu, saudaraku, begitu mengerikan akan apa yang harus dihadapinya, tetapi bagi Yesus dia ada istilah untuk mundur. Dia lebih sebagai kasih memiliki keselamatan saudara daripada penderitaan yang harus diderita, daripada penderitaan yang harus dia tanggung, yang walaupun berat bagi dia, tetapi melihat hasil daripada pengorbanan itu, terjadi penebusan dosa, terjadi keselamatan. Yesus lebih memilih, saudaraku, menderita asal manusia, saudaraku, yang Tuhan ciptakan seturut dengan gambar rupa Allah, boleh, saudara-saudara yang kasih, diperbaiki, saudaraku, kehidupan mereka yang tadinya terpuruk dengan dosa, jauh dari hadapan Allah, bisa diperdamaikan melalui kebangkitannya. Itulah alasan, saudara-saudaraku, mengapa yaitu murid-murid ketika para perempuan, saudaraku, telah bercerita, telah menjelaskan betapa mereka telah berjumpa dengan Yesus, telah bangkit dari para orang mati, dan juga murid-murid yang lain juga, saudaraku, coba meyakinkan para murid-murid ini. Tetapi murid-murid ini sepertinya tidak percaya, sepertinya mereka, saudara yang kasih, mengeraskan hati, dan itulah yang disesalkan oleh Tuhan. Alasannya, saudara-saudaraku, karena mereka tawar hati. Karena mereka tawar hati, saudara-saudaraku, tidak seperti apa yang mereka pikirkan yang harus terjadi kepada Tuhan. Ternyata, saudara-saudaraku, apa yang Tuhan pikirkan jauh lebih baik daripada apa yang dipikirkan para murid-murid. Lalu, saudara-saudara yang dikasih, hal yang berikutnya, ya, alasan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, saudaraku, mengapa mereka tidak percaya, mengapa mereka mengeraskan hati, saudaraku, karena mereka, saudara-saudara yang dikasih, tidak bisa merumuskan akan apa yang sedang terjadi, yang dialami oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, mereka tidak mengetahui kelanjutan hidup mereka yang telah meninggal. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Dikatakan demikian firman Allah, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara yang Tuhan kasihi, murid-murid ini tidak mengetahui, saudaraku, kelanjutan hidup mereka yang telah meninggal. Mereka menganggap, saudaraku, bahwa kematian adalah akhir daripada segala-galanya. Begitu mereka melihat, saudaraku, Yesus tergantung di kayu salib, mengakhiri, saudaraku, yang kasih nyawanya di sana, mereka pikir, saudara-saudara yang kasih, bahwa itu adalah akhir daripada segala-galanya. Sangat disayangkan, sekiranya, saudaraku, sebelum kejadian itu terjadi, tidak pernah diberitahukan oleh Yesus, mungkin masih ada pembelaan diri kepada murid-murid. Tetapi yang menjadi sangat disesalkan, bahwa murid-murid ini sudah 3 kali mendengarkan secara jelas akan apa yang dialami oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya. Saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara, kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya, tetapi kematian adalah pintu kelahiran untuk beroleh hidup yang kekal. Oh, kematian itu, saudaraku, adalah perpindahan dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Itulah, saudara-saudara yang kasih, kabar gembira yang bisa, saudara yang kasih, kita pahami, yang bisa, saudara, kita pegang sebagai pegangan kehidupan kita. Karena apa? Firman Allah mengatakan, saudara yang kasih, sama seperti Yesus yang pernah mati di
dikubur dan bangkit. Saudaraku, kalau kita percaya kepada Dia, maka suatu hari pun ketika kita, saudaraku, menemui ajal, mungkin kita dikubur seperti Yesus yang telah bangkit dari tawar mati, Tuhan pun akan bangkitkan kita. Seperti Yesus, saudara yang kasih, telah pergi ke surga, Tuhan juga akan bawa kita ke sana, saudara-saudaraku. Inilah janji yang paling manis yang berasal dari Tuhan. Oh, akhir daripada kebenaran firman Allah yang bisa kita dengar pada hari ini, mari kita responi, saudaraku, kebenaran firman Allah sebagaimana dikatakan itu dalam kitab Roma, saudara-saudaraku, pasal 10 ayat 9 dan 10. Apa dikatakan oleh kebenaran firman Allah ini? Dia katakan, saudaraku, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, saudaraku, dikatakan di dalam ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasih, kesempatan pada saat ini adalah untuk mulai belajar mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam dirimu, sesuatu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ada pembaharuan yang luar biasa. Ada, saudara yang dikasih, kebebasan yang luar biasa. Ketika engkau memanggil Dia Tuhanmu, segala penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat yang mungkin pernah menumpangi engkau, yang mungkin pernah, saudara, menyakiti engkau, yang mungkin, saudara yang kasih, mengirimkan beberapa yaitu bakteri penyakit yang akan menimpa hidupmu, semua itu disembuhkan, semua itu dilenyapkan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara yang kasih, kebutuhan keseharian sebelum Tuhan memanggil kita kedua kalinya, Tuhan akan pedulikan, saudaraku. Tuhan akan berkati pekerjaanmu, Tuhan akan berkati rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu menjadi rumah tangga bahagia. Tuhan akan buat engkau seperti pohon yang tertanam di pinggir sungai, saudaraku, di mana dikatakan akarnya itu merambat, saudaraku, kepada sumber air itu. Kalau ini yang terjadi kepada sebuah pohon, saudaraku, pohon itu bertumbuh dengan baik, berdaun yang lebat, dan juga mengeluarkan buah, saudaraku, buah-buah yang baik. Demikianlah hidup orang-orang, saudaraku, yang mau mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia percaya, saudaraku, bahwa Yesus yang pernah mati di kayu salib, yang dikubur, telah dibangkitkan oleh Allah, maka engkau diselamatkan. Sebab apa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 10? Karena dengan hati orang percaya, perhatikan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak terlalu sulit, saudara-saudaraku, untuk mendapatkan yaitu keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tidak begitu sulit, saudaraku, mendamaikan diri kita yang penuh dengan dosa dengan Allah yang kudus. Cukup, saudaraku, dengan berani kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus yang pernah tersalib, Yesus yang pernah mati, yang telah dikubur, yang telah bangkit. Kalau engkau katakan Dia adalah Tuhanmu, maka engkau akan diselamatkan. Maka engkau, saudara yang kasih, akan dibaharui. Dan firman Allah mengatakan, saudaraku, jika engkau mempercayai bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan, saudaraku. Engkau diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pesan firman Allah mengatakan kepada kita pada hari ini, saudara-saudaraku, jangan sampai ada di antara kita yang meragukan kebangkitan Yesus. Jangan, saudara-saudaraku. Tetapi pastikan di dalam dirimu. Sebab apa, saudaraku, kebenaran firman Allah mengatakan kepada kita, beberapa perempuan telah menyaksikan, saudaraku, kebangkitan Yesus. Beberapa murid-murid yang lain juga telah menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan bukan, saudaraku, bukan hanya mereka, ke-11 murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Yesus dan masa hidupnya juga telah melihat, saudara yang kasih, kebangkitan Yesus. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 6 juga dikatakan, Yesus pun, saudara yang kasih, telah menampakkan diri bukan hanya kepada yaitu 10 orang, 20 orang, tetapi dengan jelas, saudaraku, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 itu bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Kurang apa lagi, saudara-saudaraku, sehingga saudara tidak percaya? Mari percayalah, percayalah. Firman Allah mengatakan, saudaraku, suatu perkara dapat disahkan apabila ada 2-3 orang yang menyaksikan perkara tersebut. Ini yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus bukan hanya 2 dan 3 orang, tetapi ratusan orang. Oleh karena itu, saudara yang kasih, mari buka bibir mulut kita. Mari kita panggil dengan lembut. Kita katakan, Yesus, Engkaulah Tuhan bagi kehidupanku. Kasihanilah aku, masuk Engkau dalam hidupku. Perdamaikanlah aku dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Biarlah Engkau menjadi pemimpin di dalam kehidupanku. Biarlah Engkau menjadi masa depan yang pasti dalam kehidupanku. Sebab aku tahu hidup yang kuhidupi ini adalah sebuah perjalanan, sebuah penugasan sementara.
Biarlah kiranya Tuhan mencari jalan satu-satunya, mencari jalan kebenaran dan hidup berjumpa dengan Bapa di surga, sehingga rumah yang Kau sediakan betul-betul selain Engkau peruntukkan untuk orang lain, juga untuk saya. Jika Engkau berani mengaku demikian, saudara-saudara yang kasih, sesungguhnya saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu tidak begitu jauh dari kehidupanmu. Sejauh Engkau memanggil Dia, demikian juga Dia akan mendekatkan diri kepadamu. Sesungguh-sungguh Engkau berdoa, demikian juga Yesus itu akan dengan sungguh-sungguh saudaraku merangkul engkau, menjadikan engkau menjadi anaknya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.